Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kesehatan dan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alwis Nadwaru dengan NIM 10 20 24 001. Di sini yang pertama kita bahas itu faktor yang memengaruhi kesehatan. Yang pertama ada faktor situasional, yang merupakan kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan, contohnya perang dan kekeringan. Hal-hal tersebut sering dikenal sebagai focusing event, di mana event ini bersifat satu kejadian saja, seperti terjadinya gempa yang menyebabkan perubahan dalam aturan pembangunan rumah sakit atau terlalu lama perhatian publik akan masalah baru. Kedua, ada faktor struktural, yang merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah. Faktor ini meliputi sistem politik, mencakup pula keterbukaan sistem tersebut, dan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan keputusan kebijakan. Faktor struktural ini juga meliputi jenis ekonomi dan pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor budaya yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan. Di dalam masyarakat, di mana hierarki memiliki tempat penting, akan sulit untuk bertanya atau menantang pejabat tinggi ataupun senior. Selanjutnya ada faktor internasional atau eksogenus yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerjasama internasional di dalam kesehatan. Lalu di sini ada jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, tempat praktis mandiri tenaga kesehatan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola secara individu oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, atau perawat. Di tempat ini biasanya diberikan pelayanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan ringan, serta konsultasi. Kedua, ada puskesmas, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat di suatu wilayah. Puskesmas tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga menjalankan upaya promotif dan preventif. Lalu ada apotek, yaitu fasilitas pelayanan kefarmasian yang berperan dalam penyediaan obat-obatan, baik obat dengan resep dokter maupun obat bebas. Selain itu, apotek juga memberikan informasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat yang benar, dosis, serta efek samping yang mungkin terjadi. Lalu ada rumah sakit, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan medis secara menyeluruh, baik rawat jalan maupun rawat inap. Rumah sakit memiliki tenaga medis lengkap mulai dari dokter umum hingga dokter spesialis dan subspesialis, serta didukung oleh peralatan medis yang lebih canggih. Lalu ada unit transfusi darah, yaitu fasilitas yang bertugas dalam pengelolaan darah untuk keperluan medis, mulai dari pengambilan darah dari pendonor, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada pasien yang membutuhkan transfusi. Lalu ada optikal, yaitu fasilitas yang menyediakan layanan terkait kesehatan mata, khususnya dalam penyediaan alat bantu penglihatan seperti kacamata dan lensa kontak. Lalu ada fasilitas pelayanan kedokteran, yaitu tempat yang menyediakan layanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, terutama dokter. Fasilitas ini juga mencakup berbagai bentuk seperti klinik, praktik dokter, hingga rumah sakit. Lalu ada undang-undang fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, untuk puskesmas pasal 1 angka 9, yaitu pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan ataupun paliatif dengan menggunakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Lalu ada rumah sakit, yaitu ada di pasal 1 angka 10, yang berkata rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lalu ada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Ada di pasal 28 ayat 5 yang menyebutkan bahwa penyediaan akses pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Lalu ada pelayanan kesehatan primer dan lanjutan juga yang berada di dalam pasal 6, yaitu upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Lalu pasal 31 ayat 1 berkata pelayanan kesehatan primer menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Lalu pasal 37 ayat 1 dikatakan pelayanan kesehatan lanjutan merupakan pelayanan spesialis atau subspesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif atau preventif. Lalu ada peran MIK, yang mana profesional manajemen informasi kesehatan berperan penting dalam mengelola informasi dan data kesehatan yang digunakan oleh fasilitas kesehatan, instansi pemerintah, peneliti, dan masyarakat. Dengan dukungan teknologi informasi, mereka membantu memastikan data kesehatan dapat diakses, digunakan, dan dikelola dengan baik. Dalam penelitian kesehatan masyarakat, tenaga HIM bertugas mengumpulkan, memeriksa, mengolah, dan menyediakan data dari rekam medis, serta memastikan data yang digunakan akurat dan lengkap. Selain itu, mereka juga membantu mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan basis data kesehatan. Data yang digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat umumnya berasal dari wawancara atau pemeriksaan langsung pada masyarakat, serta catatan kesehatan seperti rekam medis dan statistik vital. Data tersebut dapat digunakan untuk mempelajari faktor risiko, penyebab, dan pola terjadinya penyakit dalam masyarakat. Melalui perannya di dalam pengolahan data dan informasi kesehatan, profesional HIM mendukung penelitian epidemiologi, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan kesehatan, serta upaya pencegahan dan pengendalian berbagai penyakit untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada ringkasan bab 3 dan bab 4, yang dimana bab 3 menjelaskan metode penelitian sistematis review yang dilakukan dengan mengumpulkan 20 kasus dari jurnal ilmiah yang relevan. Sumber-sumber utama yang digunakan adalah Google Scholar, Portal Garuda, PubMed, Scopus, dan EBSCO. Protokol Prisma diterapkan sebagai standar pelaporan internasional dengan analisis menggunakan sintesis naratif tematis, pendekatan kuantitatif menggunakan metode berikut. Yang pertama, analisis cross-seksional pada kasus 4, 5, 8, 10, 11, 12, 18, dan 19. Kedua, pengumpulan data primer melalui kuesioner, terstruktur, dan wawancara langsung. Ketiga, data sekunder dari Susenas, Riskedas, IFLS, dan Rivascase. Keempat, analisis statistika, univariat, bivariat, multivariat, dan regresi logistik. Lalu multiple analisis pada kasus 15, 17, 20 menggunakan data hierarkis, individual, dan kabupaten. Nah, di sini ada faktor akses pelayanan. Yang pertama, faktor akses pelayanan. Ketersediaan fasilitas mempengaruhi pelayanan kesehatan di daerah. Kedua, ada utilisasi, yaitu penggunaan fasilitas kesehatan meningkat dengan ketersediaan lengkap. Lalu, ada pendapatan, yaitu tingkat pendapatan mempengaruhi akses ke layanan kesehatan. Lalu, ada pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang pertama, kasus 4, penelitian menunjukkan pengaruh asuransi dan ketersediaan nakes. Kedua, kasus 5, biaya layanan dan status sosial ekonomi sangat signifikan. Dan ketiga, aksesibilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada pemanfaatan. Lalu, disparitas akses menggali ketimpangan di dalam pelayanan kesehatan, atau yang
kita bahas di sini lebih mendalam yaitu disparitas akses. Yang pertama ada faktor geografis, yang dimana faktor geografis memengaruhi aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, di mana jarak dan kondisi infrastruktur menjadi kendala utama. Kedua, utilisasi JKN, yaitu penerapan JKN di Jawa meningkatkan akses, terutama bagi lansia, meskipun disparitas antara masyarakat urban dan rural masih terlihat jelas. Nah, terakhir yang kita bahas yaitu peran MIK, yang dimana kita harus juga memahami manajemen informasi kesehatan. Nah, yang pertama, pemetaan fasilitas kesehatan, yang dimana MIK menggunakan GIS untuk memetakan distribusi fasilitas kesehatan, membantu dalam analisis kebutuhan dan perencanaan pelayanan yang lebih efisien. Kedua, pengkodean penyakit menggunakan ICD-10. MIK memfasilitasi monitoring dan evaluasi penyakit. Yang penting dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan ketiga, analisis data, yang dimana MIK melakukan analisis data utilisasi per kelompok demografis, memberikan wawasan untuk kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.